Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman di hari Sabtu ini sudah hadir. Ya, tetap semangat kawan-kawan. Sesuai yang saya berikan kepada Anda, ya, saya kirim kepada Anda. Ini pertemuan kedua, ya. Kita akan mulai saja teman-teman ya, sembari nunggu kawan-kawan yang lainnya terlambat juga tidak apa-apa. Yang penting nanti pas saat absen mohon di on kamerakan agar Ibu Ketua kita, Ibu Dr. Erla Widodo bisa memantau pembelajaran kita ya. Oke, kita mulai. Jangan lupa password sudah saya berikan kepada Anda, jangan lupa ya. Iya, berikan kepada Anda. Oke. Iya. Kita akan bicara tentang tujuan bisnis dalam lingkungan bisnis, pengantar bisnis ya. Mohon teman-teman tolong di mute mutmainah ya sebentar aja agar ini ya. Nah, kita akan bicara dalam pengantar bisnis The Principle of Business pertemuan kedua hari Sabtu 22 September 2022. Ya, mohon nanti nanti pas absen mohon di on kamera ya. Nah, kita mulai saja kawan-kawan. Apa sih kita lihat dalam tujuan bisnis dalam organisasi perusahaan dalam bisnis? Ini berbicara bagaimana kegiatan bisnis dilakukan oleh manusia pasti ya, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Dalam kegiatan bisnis atau perdagangan, manusia tentunya berusaha kawan-kawan ya, bagaimana kita memenuhi kebutuhan dengan memperoleh keberhasilan dan sukses bisnis atau goals atau sasaran organisasi atas berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya ya. Dalam goals sasaran organisasi harus kita lakukan maksimal kawan-kawan. Perlu dilakukan dengan melakukan kinerja maksimal dalam fungsi-fungsi departemen organisasi bisnis ya. Bisnis apa aja? Ya, dalam departemen itu ada departemen produksi. Pekerjaan harus produksi harus maksimal. Departemen pemasaran bagaimana kita memasarkan produk kita. Lalu departemen keuangan dan akuntansi bagaimana harus meneliti dengan baik ya, sehingga tidak terjadi kebocoran dan berbagai hal. Ini penting sekali kawan-kawan ya. Atau teman-teman kita nanti yang mau ambil manajemen keuangan ya. Nah, lalu ada juga departemen personalia untuk mencari SDM yang unggul yang baik ya, dan berbagai departemen lainnya ya. Selanjutnya kawan-kawan. Nah, kita lihat kawan-kawan ya. Tujuan orientasi pelaku bisnis dari organisasi meliputi 7 hal. Ini pemikiran Bapak Kustoro tahun 2010 ya, yaitu bagaimana kita menghasilkan barang dan jasa secara efisien berbasis pemenuhan kepuasan konsumen ya. Tentunya konsumen harus dipuaskan, customer satisfaction ya. Lalu berikutnya menciptakan kinerja yang menguntungkan perusahaan melalui kegiatan bisnis yang dapat menciptakan nilai bagi perusahaan, atau bahasa Inggrisnya value creation. Artinya kita harus kreatif kawan-kawan ya. Lalu ketiga, bagaimana kita melindungi kesehatan dan kesejahteraan para karyawan ya. Anda perhatikan nanti Anda jadi bisnismen ya. Lalu keempat, melatih menjadi warga masyarakat yang baik dalam kaitannya bertetangga. Ini penting sekali ya. Lalu kelima, bagaimana kita mendukung pelaksanaan hukum dan pemerintahan. Ini penting, kita harus ini ya, mendorong kebijakan pemerintah dengan positif ya, mendukung ya. Lalu keenam, bagaimana kita menyediakan pertumbuhan yang sehat baik perusahaan ya, dan bagaimana kita memperoleh keuntungan profit yang sehat berkelanjutan, sustainable ya. Artinya berkelanjutan, tidak hanya tahun 1, tahun 2, tahun 3 kita untung, tahun berikutnya rugi ya. Bagaimana perusahaan kita bisa bertumbuh berkembang ya, seperti PT Indofood, PT Unilever, ya, Bank Sentral Asia, dan berbagai hal ya. Lalu ketujuh adalah menjaga kualitas lingkungan melalui operasi perusahaan dan program kemasyarakatan, ya. Artinya Corporate Social Responsibility, ya, CSR, ya. Ini artinya misalnya ada usaha kita misalnya di daerah Pamulang, ya, ada usaha Pemda membutuhkan bantuan dana, misalnya bantuan dana untuk memperbaiki got-got saluran air di wilayah Pamulang, ya kita harus bantu sebagai pengusaha ya. Jadi ada rasa
untuk menjaga hubungan kualitas lingkungan operasi perusahaan terhadap lingkungan di wilayah tempat kita bekerja, kawan-kawan ya. Kita lanjutkan lagi bagaimana hasil menentukan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang ya. Key result area meliputi 6 hal ya. Pertama adalah market standing atau penguasaan pasar. Ini berbicara tentang salah satu tujuan utama perusahaan, bagaimana penguasaan pasar memberikan jaminan perusahaan untuk memperoleh pendapatan penjualan profit dalam jangka waktu yang panjang ya. Lalu berikutnya penguasaan pasar tidak hanya diukur dari besarnya tingkat penjualan yang dilakukan oleh perusahaan Anda. Perusahaan harus mampu nih bagaimana membaca potensi pasar dan arah persaingan di masa depan ya, melalui penelahan kegiatan pesaing ya, kompetitor yang tercermin dari teknologi yang dipasok para supplier ke perusahaan pesaing, sehingga produk perusahaan tidak akan tersisih atau kalah bersaing dari pasar oleh produk pesaing kita ya. Berikutnya perusahaan yang berhasil kita lihat nih ya, seperti PT Indofood Sukses Makmur ya, yang memproduksikan Indomie, kecap dan berbagai hal ya, dengan produk yang berhasil. Indomie, Supermie, Sarimi ya, satu grup nih ya, menguasai pasar Indonesia dan sekarang sudah menuju pasar internasional ya. Dengar-dengar sudah memasuki apa nih? Nomor 1 di dunia ya, produk Indofood Sukses Makmur ya. Ya, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Tadi yang pertama kita bicara tentang market standing, kedua kita bicara innovation product atau inovasi produk ya. Nah, kita lihat kawan-kawan bahwa Peter Drucker ya. Nanti lihat Peter Drucker siapa nih ya? Ada 2 jenis inovasi. Pertama inovasi produk dan jasa ya. Lihat perkembangan perubahan Toyota Kijang ya. Bagaimana Toyota Kijang sekarang yang dulunya ya mobil yang sangat sederhana berkembang menjadi mobil yang bagus ya. Sekarang menjadi kendaraan mewah ya, Toyota Kijang Ribbon ya. Saya nggak tahu lagi ya jenis-jenisnya ya. Lalu kedua, bagaimana inovasi berbagai kalian dan kegiatan aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan perkembangan yang harus didukung ya. Dalam bentuk apa nih? Anda harus bisa memberikan ide-ide baru ya. Para karyawan diajak lah, ide-ide apa nih ya, bagaimana perusahaan kita bisa berkembang ya. Lalu kecerdasan, intelligence ya. Lalu Anda harus bisa memberikan solusi. Karyawan Anda berikanlah apa? Mungkin ada sekarang kita ingin memberikan solusi ya, biarkan saja ya. Ini untuk perkembangan usaha produk kita ya, agar bisa maju berkembang ya. Lalu bagaimana kita juga harus bisa memberikan inspirasi ya. Lalu kreativitas penting sekali kawan-kawan ya. Lalu mempunyai visi pandangan ke depan ya. Ini tentang innovation product atau produk inovasi ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi kawan-kawan yang ketiga, lihat nih. Mariana Palente ya. Nah, ini kawan-kawan ya. Ketiga physical and financial resources. Ini apa nih ya? Ini berbicara bagaimana perusahaan ya, artinya bergerak manufaktur industri atau bidang jasa bisnis ya, berusaha bagaimana mampu perusahaan untuk memperoleh suplai bahan baku ya. Suplai bahan baku artinya bahan-bahan material, misalnya Anda ingin bikin apa? Kursi atau peralatan furniture kan butuh material-material kan. Material-material ini kan kita perlu bermitra juga dengan perusahaan lain agar mensuplai produk-produk bahan bakunya untuk kita ubah menjadi suatu produk ya. Sehingga hubungan ini harus berkelanjutan dengan harga bersaing ya. Harga bersaing artinya bisa terjangkau di masyarakat ya, dapat dibeli masyarakat, sehingga sangat menentukan daya saing perusahaan ya. Lalu berikutnya kita lihat, selain penguasaan sumber daya fisik, perusahaan harus memiliki penguasaan kekuatan. Kekuatan apa nih ya? Atas sumber daya keuangan ya, yang maksimal untuk bagaimana kita mengembangkan perusahaan menjadi semakin besar dan menghasilkan keuntungan berkelanjutan ya. Setiap tahun harus untung, berkembang ya, bertumbuh ya. Kita lihat PT Unilever, Bata Indonesia, Bank Sentral Asia, Wings Group ya. Contoh perusahaan yang berhasil dalam kekuatan modal finansial dan kekuatan sumber daya lainnya ya. Ya contohnya bisa tadi sudah saya sebutkan ya. Sehingga kalau perusahaan bertumbuh, berkembang ya,
tentunya konsumen, nasabah, masyarakat akan percaya dengan produk dan jasa yang kita tawarkan ya kepada nasabah, konsumen dan masyarakat ya. Lalu berikutnya kawan-kawan, wah teman kita Ida Fitrianti ngantuk, ngopi dulu deh, ngopi. Supaya kita nggak ini ya, supaya kita nggak terlalu serius-serius banget ya. Ya kita santai-santai aja lah ngobrol-ngobrolnya ya. Nah, syukurlah teman kita Ida Fitrianti bisa ketawa deh. Nah, berikutnya 4 manajer. Oke. Nah, keempat manajer performance and development ya. Ini bagaimana nih ya? Kita lihat nih. Manajer merupakan orang secara operasional bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan keberhasilan organisasi perusahaan ya. Artinya Anda harus pemimpin, harus bisa nih bagaimana membuat strategi perusahaan agar operasional ini bisa berjalan, dan Anda harus bisa bertanggung jawab. Bertanggung jawab artinya gimana ya? Harus melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang sudah diberikan oleh pimpinan paling atas, CEO, direktur ya, agar dijalankan dengan baik ya. Lalu kalau Anda jadi manajer ya, suatu pimpinan departemen, Anda harus memiliki kemampuan, skill ya, dan kalian expertise ya, baik dari segi pengalaman kerja, Anda juga harus bisa ya, kemampuan analisa yang didapat dalam pendidikan formal kita hari ini ya, khususnya di STIGI Jakarta. Tentu walaupun hanya 30-45 menit ya, mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita berikan para dosen ya bisa bermanfaat ya, sehingga ilmu ini Anda harus kembangkan ya. Jadi jangan kita hanya bisa teori, tapi bagaimana teori ini kita letakkan, kita implementasikan, sehingga pekerjaan perusahaan kita ya yang kita pimpin, Anda sebagai manajer bisa berkembang terus-menerus ya. Nah, kita lihat bagaimana pentingnya peningkatan kinerja dan pengembangan kemampuan manajer ya. Mudah-mudahan insya Allah Anda lulus dari kampus kita menjadi manajer-manajer yang sukses ya, melalui serangkaian kompensasi yang menarik. Ya, amin ya robbal alamin ya. Yang menarik dengan program training dan development berkelanjutan. Artinya apa? Anda punya karyawan ya. Berilah training pelatihan ya setiap 6 bulan ya, setahun 2 kali, sehingga kemampuan bekerja, keahlian bekerja, bagaimana cara menjalankan operasional perusahaan secara mesin produksi, mesin pabrik secara otomatis by computer bisa berjalan dengan baik ya. Tentunya kan sekarang kecanggihan teknologi harus bisa nih dijalankan oleh para karyawan kan. Nggak bisa sekarang secara konvensional pakai apa tangan doang ya. Udah menggunakan sistem robotik, sistem komputerized. Tetapi untuk menggunakan sistem robotik komputerized kan dibutuhkan karyawan-karyawan yang punya SDM yang cakep, terlatih. Ya termasuk Anda nanti sebagai manajer ya. Jangan sampai nanti Anda punya manajer, Anda sebagai manajer, Anda nggak ngerti apa-apa ya. Ini saya memberikan motivasi ya, harus Anda tingkatkan ya, tingkatkan skill, kemampuan, keahlian, ya pengetahuan ya. Belajar dari pengalaman orang lain, belajar dari pengalaman berbagai orang-orang sukses ataupun berbagai pengalaman orang-orang yang gagal ya, penting juga ya. Dari kesalahan-kesalahan orang-orang yang tidak berhasil, kita bisa menganalisanya ya. Nah, inilah manajer performance and development ya. Lalu berikutnya kawan-kawan, kan ada 6 nih ya. Worker performance and attitude ya. Nah, artinya selain manajer, peranan sumber daya manusia SDM harus memperoleh perhatian besar adalah karyawan. Khususnya pertama, sikap karyawan harus baik ya. Harus profesional terhadap pekerjaan, tanggung jawab ya. Dan kedua, bagaimana nih sikap karyawan terhadap perusahaan ya? Perlunya komitmen ya. Anda pupuk sendiri tuh karyawan-karyawan ya agar bisa komit ya. Tentu untuk memberikan karyawan betah bekerja, semangat bekerja, tentunya Anda harus pikirkan ya. Apa nih kompensasi yang diberikan kepada karyawan ya? Entah dalam bentuk gaji, tunjangan, atau perhatian dalam bentuk kesehatan, atau Anda beri bantuan DP rumah, atau Anda berikan karyawan Anda ya kalau yang berprestasi diberikan hadiah umroh atau berbagai hal ya. Lalu berikutnya sikap karyawan yang terkait dengan kondisi kerja dan kompensasi yang diterima karyawan ya penting sekali ya. Apa karyawan yang harus diterima sehingga karyawan sejahtera ya, cukup ya, baik dari finansial yang berupa gaji sehingga
keluarga karyawan bisa tercukupi ya. Lalu berikutnya attitude positif adalah pilihan karyawan untuk selalu bagaimana meningkatkan kinerja dan kualitas pekerjaan yang lebih baik menuju keberhasilan kawan-kawan ya. Keberhasilan ini bisa melalui apa ya? Artinya melalui berbagai pelatihan formal dan non formal ya. Kita lihat attitude positif ini apa ya? Adalah suatu mekanisme yang dapat dipengaruhi dari dalam diri sendiri atau karyawan, dan setiap manusia memegang kontrol ya. Anda yang mempunyai kontrol ya. Apakah Anda ingin maju? Ya saya harap Anda maju ya. Jangan mundur ke belakang ya, maju ke depan ya. Go to forward ya, atas tindakan yang dilakukan kawan-kawan ya. Lalu buatlah karyawan yang berpikir positif ya. Positive thinking, kadang-kadang negative thinking nih ya. Orang coba change, rubah ya. Bagaimana melihat bahwa 10% bagian hidup adalah fakta real, sementara 90% sisanya adalah bagaimana Anda bersikap positif ya. Saya ulangi lagi Sementara 90% sisanya adalah bagaimana Anda harus bersikap positif dan menyesuaikan keadaan-keadaan, harus fleksibel ya, jangan kaku ya. Ya, hidup ini jangan kaku ya. Ini kata siapa nih ya? Kata Pak Kuntoro ya, Pak Kuntoro dari dalam bukunya ya, guru saya ya. Positif dan menyesuaikan keadaan terhadap fakta tersebut ya. Berikutnya kita lihat artinya ada public responsibility ya. Public responsibility ini berbicara artinya nanti Anda sebagai businessman ya, ataupun Anda jadi manajer lah ya. Manajer juga oke. Kegiatan bisnis harus memiliki tanggung jawab seperti sosial ya. Seperti memajukan kesejahteraan masyarakat, mencegah polusi, artinya pabrik-pabrik ya jangan dibuang ke ke saluran kali, saluran sungai ya. Tolong diolah dulu ya agar lebih bersih ya. Lalu kegiatan bisnis juga menciptakan lapangan pekerjaan dan sebagainya. Sehingga ekonomi kegiatan bisnis ya. Misalnya Anda bikin kegiatan bisnis di kota Anda di Lampung ya. Anda melakukan kegiatan sosial, masyarakat sejahtera di Lampung ya. Anda jangan menciptakan polusi, buang polusi hasil industri pabrik ke alam, ke sungai ya, dan juga menciptakan lapangan pekerjaan sehingga ekonomi di Kota Lampung itu bisa berjalan dengan lancar, berkembang, bertumbuh ya, memberikan dampak efek positif kepada masyarakat ya. Nah, pentingnya kegiatan organisasi perusahaan bisnis untuk selalu mengembangkan yaitu pengembangan strategi usaha yang memelihara lingkungan hidup secara berkesinambungan ya. Bahasa Inggris ya, environmental sustainable. Sebagai contoh kegiatan ini bisa dalam bentuk tidak membuang limbah industri dan harus diolah terlebih dahulu dengan tingkat 0 polusi, zero pollution ya. Tapi kalau saya ngomong jangan, kadang-kadang ya dalam kertas masih banyak nih ya teman-teman kita ya, naik mobil, naik motor, naik angkot, naik kendaraan umum ya, lempar sampah ke jalanan ya, atau lempar sampah ke sungai. Nah, mulai dari kita sendiri lah ya, mulai dari kita sendiri sehingga kita bisa memberikan contoh kepada masyarakat ya. Lalu lakukan juga kegiatan sosial, corporate social responsibility ya, seperti tadi saya katakan. Lalu berikutnya produk kemasan yang kita buat atau produk kemasan packaging yang kita buat bisa didaur ulang kawan-kawan ya. Lalu keempat, perusahaan juga dapat berkontribusi dalam bidang ya, perusahaan Anda juga berilah kontribusi. Di sana saya dengar perusahaan PT Jarum ya memberikan kontribusi dalam pendidikan ya, dalam bentuk beasiswa atau membantu kegiatan olahraga atau kegiatan masyarakat dalam bidang agama dan bidang-bidang kesejahteraan lainnya ya. Nah, ini tugas kedua, kemarin tugas satu. Jangan buru-buru kawan-kawan ya. Tolong pikirkan, saya belum lihat nih punyanya tugas pertamanya Mutmainah ya. Tapi nanti tugas saya ada tugas 1, 2, 3, 4, 5 nanti dikumpulkan by email ya. UAS-nya saya akan berikan kepada Anda 2 minggu sebelumnya.
dan dikumpulkan saat UAS ya di kampus ya, dan jangan titip-titipan ya. Jadi misalnya teman kita Cut Irmin titip kepada Ida Fitrianti, titip jangan ya. Jadi saya ingin Anda datang ke kampus, ini loh tugas ujian UTS saya ya. Nah, tugas kedua dalam studi kasus, kita lihat dalam pengantar bisnis kita telah mempelajari tentang inovasi produk ya. Ingat, tentunya pada era perdagangan dan persaingan bisnis yang kompetitif ya, yang sangat ketat, globalisasi menunjukkan berbagai kualitas ya. Di sini perusahaan harus dapat menghasilkan produk jasa yang berkualitas dan dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Nah, kepada mahasiswa strategi, jelaskan keunggulan dan inovasi produk yang telah dicapai dengan hasil memuaskan ya. Selanjutnya buat teman-teman 2A, teman-teman yang mahasiswa nomor induk mahasiswanya ganjil ya. Nomor ganjil tahu nggak? Nomor ganjilnya, nomor ganjil itu di belakangnya 1, 3, 5, berapa lagi? 5, 7, 9 ya. 0 ganjil apa enggak? 0 genap. Oh, 0 genap ya. Mahasiswa ganjil, jelaskan keunggulan inovasi produk jasa yang telah dilakukan PT Bank Mandiri. Apa keunggulan-keunggulan apa produk-produk Bank Mandiri? Karena semakin sukses, semakin disukai masyarakat, cabangnya ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Apa nih ya? Fitur-fitur apa? Ya. Tugas apa nih? Iya, nanti dikumpulkan pas UTS ya, by email ya. Tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, tugas 5 ya. Kerjakan dengan baik ya. Lalu berikutnya teman-teman mahasiswa nomor induk genap, jelaskan keunggulan dan inovasi produk jasa yang telah dilakukan Wings Group ya. Genap 0, 2, 4, 6, 8, 0. 0 genap. Ada 0 genap ya. Oke ya. Ya. Apa keunggulannya inovasi produk jasa yang telah dilakukan Wings Group? Produk-produknya apa nih? Kok disukai masyarakat ya? Nah, Anda ceritakan ya. Misalkan teman kita Laila Fitriani ya. Mungkin lagi gabut, tahu nggak gabut? Tahu, Pak. Ya, nggak ada kerjaan atau gimana ya. Saya pengen kerjain dua-duanya nih. Keunggulan inovasi produk Bank Mandiri dengan Wings Group. Ya, biar dapat A gitu, biar ini ya, biar mantap gitu. Saya mau dua-duanya, mau kerjain nih Bank Mandiri, Wings Group. Ya, saya persilakan kalau misalnya teman kita Laila Fitriani mau kerjain dua-duanya Bank Mandiri atau Wings Group secara apa? Mau dikerjakan ganjil dan genap ya, boleh ada, silakan ya. Nah, tugas studi kasus dan ujian tengah semester, ingat, saya ingatkan jangan copy paste kawan-kawan ya, teman-teman ya. Dikumpulkan secara bersama-sama melalui email yang telah ditentukan dosen Anda ya. Udah tahu ya emailnya ya, jangan pakai E ya. Kalau orang E itu Pak Jonggi. Iya ya, kalau Kim Jong-gi orang apa? Orang Korea Utara. Iya, Korea Utara, Pak. Iya, Kim Jong. Kirain Selatan pakai Lee Min Ho. Lee Min Ho, aduh. Berlebihan. Tapi nggak dapat nilai, perlu dipuji-puji. Dikit doang, Pak. Iya, ya. Kecuali UTS ya. UTS Anda harus kirimkan ke kampus ya. Tapi jangan dititip-titip ya. Nah, email sudah dituliskan di aduh, saya ngomong ya. Ditulis di atas WA grup kita ya, WA manajemen kita. Dan semoga kita sukses semuanya ya. Teman-teman semester 1. Amin. Amin, Bapak, amin. Iya, sehingga Anda bisa lulus di STG dengan tepat waktu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah. Amin. Ya, yang menambah menjadi manajer-manajer yang sukses ya. Oke, demikian. Iya. Demikian pertemuan kita hari ini. Mohon teman-teman on kamera kawan-kawan ya. Iya. Saya udah dari tadi tuh, Pak. Iya, oke. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Saya ingin menyampaikan turut berduka cita kepada Ibu
Simbolon adalah istri Bapak Profesor Dr. John Limbong, JW Limbong, ya, yang berpulang ke Tuhan Yang Maha Esa hari Kamis 22 September 2002 di Jakarta. Kami menyampaikan turut berduka cita. Semoga almarhumah Ibu Ros Limbong diterima kebaikan amalnya dan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan kami mengucapkan kepada Bapak Profesor John Limbong semoga diberikan ketabahan, kekuatan, seluruh keluarga besar oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Ya. Selanjutnya saya akan absen Laila Fitriani, terima kasih. Lalu Ida Fitriani, kok sama ya? Ya Pak, hadir nih yang paling cantik. Iya, oke ya. Indriani Maulida, Cut Irmin dari Aceh tapi lahir di Jogja. Ada teman kita Aprilia Siki dari NTT, sehat selalu ya. Ada teman kita Arya BT Leon, sehat selalu. Ada teman kita Seri Dayani Siregar dari Sumatera Utara. Ada teman kita, iya, Andandita, dari mana nih? Dari tadi Pak di situ. Dari Jakarta. Ada Mariana Valente, ya. Ada teman kita Dani Christian Yohanes, ya, rambutnya agak ke atas nih, kayak artis ya. Ada Fitri B, Septi ya, Septi, apa kabar ya? Ada teman kita Nur Ismail, ada teman kita Rizka Putri, ada Irma Agustin Jayanti, ada Mutmainah, ada teman kita Bang Ian, oke, Mutmainah ya. Bu, ya jangan naik motor trail ya. Aduh, saya kaget loh Mutmainah kemarin naik motor trail ya. Pakai Honda Beat aja lah. Keren Pak. Iya, saya kaget loh kamu naik motor trail tinggi banget gitu ya. Teman kita Iya, lalu ada teman kita Eriana Herawati, terus ada putri saya Elisa ya. Oke, demikian teman-teman kita hari ini perjumpaan, semoga bermanfaat. Dan saya ucapkan selamat malam minggu ya, yang punya pacar, rukun-rukun rukun-rukun selalu, dan jangan berkelahi ya, tetap damai dan agar menuju Rehan yang baik Pak. Ya. Jalan yang harus serius loh ya ke masa depan kalau punya pacar ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih teman-teman atas hari ini, hari Sabtu yang indah ini ya, karena kita cukup gembira, dan saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, Terima kasih Pak. See you again. Oke, see you again. Lihat di YouTube ya. Salam sukses semuanya ya. Oke.